Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mala Utami. Saya guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 125 Jakarta. Hari ini saya akan melaksanakan PPL kegiatan pembelajaran 3 untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah di PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Bengkulu. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak yang pintar, yang baik. Bagaimana kabarnya? Pagi Bu, baik Bu. Baik, Bu. Ya, syukur kalau kalian dalam kondisi sehat, kondisi baik. Tapi jangan lupa kalian harus tetap menerapkan 5M ya, 5M prokes COVID-19. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, coba Andro pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai Zoom pada hari ini, marilah kita berdoa supaya pembelajaran ini lancar, berdoa kepada agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Andro sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, anak-anak, jangan lupa diisi link absensi yang sudah Ibu berikan di kolom chat Zoom hari ini tersebut. Anak-anak, kita akan belajar mengenai teks cerpen ya, atau cerita pendek. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Indikator pembelajaran hari ini, yang pertama, menganalisis unsur pembangun karya sastra berupa unsur intrinsik, unsur batin, berupa tema, alur, atau plot, setting, tokoh, watak, atau karakter tokoh, sudut pandang, dan amanat dalam teks cerita pendek yang didengar atau dibaca. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah mengikuti proses kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat memahami dan menganalisis unsur intrinsik atau unsur batin berupa tema, alur atau plot, setting, tokoh, watak atau karakter tokoh, sudut pandang dan amanat. Pembangun karya sastra sebuah teks cerpen cerita pendek yang dibaca dengan tepat. Yang kedua, sebelum materi cerpen, kita sudah membahas mengenai pidato. Ada yang masih ingat? Apa saja unsur-unsur pidato? Coba Cika, unsur pidato ada apa aja? Ada gagasan, arahan, dan pesan. Bagus, ada gagasan, ada arahan, ada juga pesan. Ibu mau bertanya kepada anak-anak yang baik ini, siapa yang tahu apa itu cerpen? Fadil tahu apa itu cerpen? Cerita pendek, jenis karya sastra yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia lewat tulisan pendek. Cerpen juga biasanya itu disebut kayak karangan fiktif gitu Bu. Dan isinya juga isinya juga tuh sebagian kehidupan seseorang. Lalu? Atau juga kehidupan yang diceritakan secara ringkas yang berfokus pada suatu tokoh saja. Ya, bagus Fadil. Itu cerpen ya. Nanti kita lengkapi lagi penjelasan dari Fadil tadi. Sekarang, sebelum memulai pembelajaran cerpen, Ibu akan memberikan kalian terlebih dahulu contoh cerpennya. Ibu kirim linknya ya. Nanti kalian bisa buka menggunakan link tersebut. Di kolom chat sudah Ibu kirim linknya? Sudah ada? Sudah Bu, sudah. Ya, coba diklik. Bisa dibuka atau tidak? Bisa Bu. Bisa. Apa judulnya? 9 kopling ya Bu? Iya, 9 kopling. Bagus. Coba Ibu minta baca secara bersambung ya. Mulai dari Dentama. Dentama baca paragraf pertama. Saya adalah seorang siswa di sekolah menengah favorit di daerah saya. Saya punya beberapa teman.
Cepi, Afif, Rizky, Geri, dan Ricky, dan Irfan. Pada hari Jumat, kami menerima tugas ilmiah untuk melakukan percobaan pada bioteknologi. Tetapi kami tidak melakukannya hari itu karena kami memiliki kegiatan kami. Kami akhirnya setuju untuk melakukan tugas kami sepulang sekolah minggu depan dan itu juga diadakan bersama dengan latihan lari. Dari cerpen ini nanti Ibu akan bentuk kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Di dalam kelompok tersebut nanti Ibu perintahkan kalian menganalisis unsur intrinsik ya. Unsur intrinsik cerpen. Ya, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Aku tahu temanya apa. Ada masalah tidak? Enggak, Bu. Enggak, Ada yang bingung? enggak. Enggak, Bu. Santai aja, Bu. Benar. Saya Iya, bisa, Bu. Ya, nanti kalau ada masalah coba kirim ke kolom chat ya. Nanti Ibu akan bantu. Oke, Bu. Baik, Bu. Oke, Bu. Baik, Bu. Berarti saya catat Iya, tadi Bu. di mana, Bu? Di kolom chat, ntar saya screen gitu? Atau gimana? Ya, kamu kerjakan di salah satu dari kamu ngetik nanti kirim lewat WA aja gitu. Oh, ntar saya screen di sini, gitu? Iya, betul. Oke. Kayaknya di rumah Rizal deh. Latarnya satu lagi. Kan Rizalnya kan ulang tahun kan. Iya, kayaknya ada banyak ini. Sekolah. Rumah Rizal. Baca, biar lihat aja Berin. Unsur intrinsik cerpen beranggotakan Sherin, Cika, Briliana, dan Kindi. Temanya adalah persahabatan dan ketekunan. Ya. Sudut pandang cerita di atas menggunakan perspektif orang pertama, alurnya maju, latar tempat sekolah, rumah Rifki, rumah Geri, toko roti, dan pos ronda. Latar waktu pada hari Jumat, latar suasana senang dan sedih. Tokohnya ada Augie, Geri, Rifki, Irfan, Afif, Ricky. Karakter tokoh ada Augie baik, Geri ramah, Rifki baik bertanggung jawab dan konyol, Irfan baik, Afif konyol, Ricky kerja keras. Sudut pandangnya orang ketiga. Amanat dalam persahabatan adalah karakteristik yang harus dimiliki bukan untuk menunda pekerjaan. Kita lihat tadi jawaban kelompok 1 ya. Tadi kelompok 1 temanya pendidikan. Ya, pendidikan dia. Kalau kelompok 2 temanya itu persahabatan dan ketekunan ya. Persahabatan dan ketekunan 2 tema. Ini harusnya kelompok 2 itu menentukan mau persahabatan atau ketekunan. Pilih aja salah satu, oke? Kelompok 1. Andro, dari mana dapat tema pendidikan ini? Dari tulisan di situ, Bu, ada yang di paragraf pertama tulisannya melakukan percobaan pada bioteknologi. Melakukan yang ini? Iya, yang itu. Ini, melakukan percobaan pada bioteknologi. Teknologi. Kalau kelompok 2, coba Cika. Temanya persahabatan dapat dari mana? Jawab, Bu. Ya, boleh. Sherin dapat tema persahabatan dari mana? Sampai 2 bulan. Sampai 2 bulan. Iya, Sampai 2 bulan yang mana? iya paragraf ini. Itu, Bu, untuk tarian dalam 2 bulan. Oh, sampai sini. Oke, kita bahas ya. Kalau yang namanya tema itu harus mencakup seluruh isi cerita dari awal sampai akhir. Nah, dari awal sampai akhir ini yang diceritakan paling banyak apa? Tentang pendidikan. Tentang pendidikannya apa? Ini, Bu, membuat apa tadi, roti ya, Bu? Melakukan percobaan bioteknologi. Ya, Iya, kita iya. lihat di paragraf ini ada enggak menceritakan tentang persahabatan? Di paragraf 1 dulu. Ada ya? Nggak ada, Bu, di ada, Bu, Oh, ada. Saya Ada. mempunyai beberapa teman ini ya. Ya, Ada Jumat, sekalian ini. Nah, ini sampai sini sampai Irfan ya. Ini kan melambangkan kalau mereka bersahabat. Tapi ada melambangkan juga mereka mengerjakan tugas ya. Kami menerima tugas ilmiah untuk melakukan percobaan bioteknologi ya. Ini merupakan tema pendidikan. Soalnya di sini yang melambangkan persahabatan yang mana?
Kalau yang tadi Sherin bilang, yang ini ya, ini lebih kepada pendidikan karena di sini ada latihan tari Tari. di sekolah. Tema persahabatan yang mana? Mungkin yang ini Bu, yang Rizal mengundang kami bergabung dengan Ya, ulang tahunnya. benar. Rizal mengundang kami untuk bergabung dengan ulang tahunnya. Pada akhirnya kami bergabung bersama untuk merayakannya. Bahkan jika tujuan kami hanya untuk mencicipi kue ulang tahun. Nah, Ini temanya persahabatan Bu. sama. Latarnya, latar tempat. Pertama, apa ini? Sekolah. Di sekolah. Terus, ada latar apa lagi di sini? Latar tempat. Latar waktunya? Latar waktunya ini sepulang sekolah. Kamis. Mana Jumat, hari Jumat. Hari Jumat. Salah. Hari Jumat salah. Hari Jumat. Kita tulis dulu ya. Ini coba Ibu ingin evaluasi kalian, pemahaman kalian. Berapa soal Bu kuisisnya Bu? 10 kalau nggak salah. Nah, Oke baik Bu. nah itu sudah ada linknya. Sudah ya? Perhatikan. Tadi kalian masih banyak yang salah beberapa. Nih soalnya ya. Pertama, nomor 1. Sudah 4 hari ini ia duduk di beranda rumah sore hari. Pandangannya tak lepas dari tangga gunung di pinggir desa. Tak ada lagi yang ia tunggu kecuali suaminya yang pergi ke seberang untuk mengais Rizky. Kalaupun ia bisa berlari, sepertinya ia ingin mengejar kepergian orang yang sangat dicintainya. Ya, ini itu latar yang kan sini unsur yang paling menonjol dalam kutipan cerpen di atas adalah latar. Kenapa latar? Karena di sini ada 4 hari, ya, beranda rumah, sore hari, tangga gunung pinggir desa, ya. Tuh, ke seberang. Nah, ini kan latar semua ya. Yang paling banyak muncul, yang menonjol tuh yang paling banyak muncul. Nah, kalaupun dia berlari seperti ia ingin mengejar. Nah, ini kan menggambarkan kesedihan ya, rasa rindu. Selanjutnya, kita akan menyimpulkan materi hari ini ya. Tadi teks cerpen ada berapa? 3. Apa saja? Cerpen pendek, sedang, dan panjang, Bu. Bagus, patah. Ada teks cerpen pendek, sedang, dan panjang. Ya, coba Sherin, unsur intrinsik ada unsur intrinsik apa saja? 2. Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ya, intrinsiknya ada apa saja, Nak? Intrinsiknya? Ada 7, yaitu tempat, latar. Tempat sama latar sama atau beda? Latar, tokoh, Sudut pandang. sudut pandang. Alif, coba. Latar itu ada latar apa saja, Lip? Alif? Ada latar tempat, waktu, dan suasana. Bagus, ada latar tempat, waktu, dan suasana ya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang cerpen dan unsur intrinsiknya. Cerpen itu adalah, tadi yang Fadil sudah jelaskan di awal, sebuah karya sastra fiksi ya. Bukan non-fiksi, tapi fiksi. Karena dia masuk ke karya sastra hayalan ya. Karya sastra fiksi yang tokohnya itu tokoh dunia nyata, beda sama fabel, ya, beda juga sama cerita fantasi, ya. Tokohnya itu kalau cerita fantasi, fabel itu bisa menggunakan tokoh hewan dan tokoh-tokoh ajaib lainnya. Kalau cerpen ini tokoh dunia nyata seperti Sherin, Fatah yang bisa ada di dunia nyata, ya. Bu Mala seperti itu. Ya, terima kasih anak-anak sudah antusias dalam mengikuti pelajaran ini. Terima kasih banyak.
Jaga kesehatan kalian, tetap patuhi prokes. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, pimpin doa terlebih dahulu, Andro. Oke. Teman-teman, kita sudah menyudahi pelajaran pada hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama masing-masing supaya apa pelajaran yang hari ini masuk ke dalam pikiran kita. Kemudian kita paham juga. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Andro. Sampai jumpa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.